diabetes itu salah satu pembunuh paling besar di dunia. Membunuh secara perlahan. Jantung tuh juga pada akhirnya bisa berbahaya. Tidak hanya teman-teman konsumsi obat terus, tidak, seringlah dia lupa. Bisa terjadi sama pasien diabetes even dia usia muda. Ada kaki diabetik, tangan diabetik itu jarang kita dengar. Apa memang ada apa nggak ada? Mudah-mudahan nggak ada telinga diabetik. Mudah-mudahan hidup kita hilang. Tapi ada hilang telinganya, Dok. Ya. I'm Dr. Della from Bali 000. Nah, Dok, kali ini kita bincang-bincang tentang diabetes nih ya. Karena diabetes itu salah satu pembunuh paling besar di dunia ternyata. Dan sebenarnya masyarakat pasti sudah awam sih dengan penyakit diabetes. Entah itu kencing manis yang kering, apa yang basah, mungkin masyarakat udah tahu. Tapi yang mereka nggak tahu nih, diabetes itu katanya bisa ngerusak saraf dan mungkin saraf otak juga. Apa benar itu, Dok? Benar sekali teman-teman. Itu yang namanya diabetes, itu pembunuh terbesar sih sebenarnya ya untuk populasi manusia di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia pastinya. Terus teman-teman, itu membunuh secara perlahan. Pertama mengenai mikrovaskular atau pembuluh-pembuluh darah yang kecil dan saraf-saraf yang kecil. Contohnya yang ada di mata, terus kemudian saraf-saraf atau pembuluh darah yang ada di ujung-ujung tangan, jari kaki, yang makanya pada akhirnya diabetes mellitus yang tidak terkontrol bisa bikin diabetic foot ulcer kan. Terus kemudian retinopati diabetikum di mata, dan itu juga pada akhirnya kalau tidak terkontrol dengan baik, kadar gula darah itu bisa mempengaruhi makrovaskular atau pembuluh darah yang besar-besar nih. Contohnya jantung dan juga termasuk otak. Jantung, jadi teman-teman, jantung itu juga pada akhirnya bisa berbahaya kalau misalnya teman-teman yang punya diabetes mellitus tidak mengontrol makanan, tidak mengontrol lifestyle-nya. Itu juga menyebabkan resiko ada penyakit jantung. Terus kemudian bisa terjadi resiko penyakit apa lagi di otak? Stroke yang pastinya. Jadi memang beberapa penelitian sih bikin ya, apakah ada nih hubungan diabetes mellitus yang tidak terkontrol atau diabetes mellitus yang dengan jangka panjang waktunya 5-10 tahun apakah berefek sampai ke stroke? Benar, ternyata ada kaitannya teman-teman. Diabetes mellitus itu bisa menyebabkan sumbatan atau emboli yang akhirnya kalau sumbatan tersebut itu lepas dan itu naik ke atas ke otak bisa menyebabkan stroke. Memang diabetes ini benar-benar sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan baik ya. Tidak hanya teman-teman konsumsi obat terus, tidak. Diabetes itu juga berhubungan dengan lifestyle, gaya hidup, dan juga bagaimana teman-teman mengatur diet atau makanan teman-teman sih. Gitu. Oh, berarti sebenarnya diabetes itu mempengaruhi semua ya, Dok ya, tubuh kita mulai dari otak sampai ujung kaki karena diabetes ini ngerusak saraf-saraf kecil. Nah, kalau misalnya selain stroke seperti demensia, Dok, apakah diabetes ini berpengaruh juga bisa menyebabkan demensia? Beberapa studi yang saya baca akhir-akhir Dok, ini. saya potong. Demensia yang saya maksud nih ya teman-teman itu penyakit lupa ya. Sekali. Soalnya jangan sampai ada teman-teman yang nggak tahu ini demensia ini apa sebenarnya. Iya. Itu benar. Jadi diabetes ini bisa juga sampai menyebabkan demensia. Ada satu studi teman-teman yang menyampaikan bahwa karena kerusakan mikrovaskuler, kerusakan makrovaskuler, dan damage di nerve system di mana-mana akibat tidak terkontrolnya si diabetes ini, itu bisa menyebabkan perubahan dari otak ini bekerjanya dan menyebabkan sistem saraf otak itu jadi menurun gitu. Seringlah dia lupa-lupa, seringlah jadi lost ya, Dok, jadi gampang banget untuk lupa dan tidak bisa menyimpan banyak memori pada akhirnya.
dan itu tidak hanya terjadi sama orang-orang tua ternyata. Jadi demensia bisa terjadi sama pasien diabetes even dia usia muda. Seperti itu jika kamu tidak mengontrol kadar gula darahnya, seperti itu. Menarik juga. Menarik ini dok, satu pertanyaan nih. Ini kita sering sekali ya dengar tentang kaki diabetik. Yang kita nggak pernah dengar itu adalah tangan diabetik. Kenapa bisa cuma ada kaki diabetik, tangan diabetik itu jarang kita dengar? Apa memang ada apa nggak ada? Oke, teman-teman, ini fakta bahwa sebenarnya tangan diabetik itu ada. Tangan diabetik itu benar-benar ada, dan memang proporsi atau prevalensinya itu tidak sebanyak penderita foot diabetik ya, kaki diabetik. Tapi untuk penjelasannya memang research study masih belum bisa memberikan perbandingan atau alasan yang jelas kenapa prevalensi di seluruh dunia itu lebih banyak ternyata terkena foot diabetik nih, kaki diabetik dibandingkan hand diabetik. Tapi yang pasti tangan diabetik itu tetap ada. Jadi resiko untuk diabetik terjadi pada tangan ini ulkusnya itu bisa banget, beneran ada. Itu berarti ini ya dok ya, bukan cuma kaki, tangan. Mudah-mudahan nggak ada telinga diabetik. Mudah-mudahan telinga tuh hidup kita hilang. Tapi ada ya. Saya nanti deh teman-teman saya sharekan itu yang namanya jurnalnya, ada yang kena nanti di share di samping dokter ini ya, nanti jurnalnya di situ ya. Ada mama bisa apa? Bisa kena telinga. Tapi ngefek nggak sih ke pendengaran jadinya? Itu sih kalau misalnya kerusakan sarafnya sampai ke saraf pendengaran mungkin bisa ya, tapi di case itu sih tidak, hanya jaringan telinga keluar itu saja yang hilang telinganya dong. Ya, nanti teman-teman bisa akses sendiri nih ya biar lengkap nanti kalian bacanya. Oke, terima kasih dok untuk penjelasannya. Nanti mungkin kita akan ada sesi lain lagi tentang diabetes karena ini sangat menarik ya dok ya. Maybe next time kita akan membicarakan tentang diabetes, mitos dan fakta. Wah seru tuh sepertinya ya. Oke, terima kasih banyak dok untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih kembali.